Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Jum'ah.
rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Jum'ah. Surat Jum'ah ini turun di Madinah. Berarti sudah hijrah, setelah hijrah. Gitu. Turun surat ini adalah ke-6 Hijriah kalau tidak salah itu turunnya itu. Setelah perang Khaibar. Nah, jumlah ayatnya 11 ayat. Nah, apa Jum'ah itu? Tentu di sini menerangkan tentang sholat Jumat. Jum'ah itu jamaah. Jamaah itu menghimpun beberapa orang jadi satu. Itu kumpulan orang-orang itu, mengumpulkan orang. Itu. Maka di sini itu sholat Jum'ah. Jumlahnya 11 ayat. Turun sesudah surat Sof. Kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu lillah, telah bertasbih kepada Allah. Atau memuji. Sampai kapan itu? Sampai yang ditentukan oleh Allah kiamat. Jadi sejak diciptakannya itu, semua itu bertasbih kepada Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, menjauhkan dari segala hal-hal yang sangka buruk kepada Allah. Ma'fis samawati opo langit, sekabehane di langit, wa ma'fil ardilan sekabehane apa yang ada di dalam bumi. Nah, kenapa begitu? Al-Malikul Kudus, karena Allah Raja. Malikul Kudus, Malik, Raja. Raja sebagai Raja yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang menghidupkan, segalanya miliknya itu Raja. Jadi Raja itu ada, Raja manusia ini dia sebagai penguasa, cuma gak melok gawe, gak melok mengaturnya semuanya, hanya pemerintahnya saja yang diatur oleh mereka. Mulanya di sana ada Maliki Yaumiddin. Malik Yaum itu bisa dibaca Malik Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin, ada dua bacaan. Itu kan Allah Malik ya, Malik itu Raja. Al-Qudus yang maha suci. Kudus mati. Al-Aziz yang maha perkasa, maha mulia. Al-Hakim maha bijaksana di dalam gerak di dalam pemberiannya, selalu menyesuaikan diri dengan keberadaan bijaksana. Ini. Jadi Allah itu yang raja, penguasa, yang menciptakan, maha suci, yang maha mulia dan maha bijaksana. Nah tentu ini Allah itu menciptakan itu, menyuruh, memerintahkan Rasul. Pasti Rasul itu juga begitu, dipilih oleh Allah, pilihan juga orang-orang yang suci yang bisa dipertanggungjawabkan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Huwallazi, dialah Allah, ba'atsa fil ummiyina, yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Jadi kaum buta huruf di mana itu? Di Mekah. Memang di sekeliling itu menunjukkan bahwa kaumnya buta huruf, kaum yang tertinggal. Yang tertinggal. Jauh dari dari tertinggal. Padahal saat itu ada Romawi sebelah barat, itu Romawi beragama Nasrani besar, punya peradaban. Yang sebelah timur itu Persia juga begitu, negara besar yang punya peradaban. Itu menyembah api. Persia itu. Tetapi kenapa tidak diturunkan di situ Rasulullah ini? Malah justru ini yang daerah tertinggal, ummi. Umi ku apa sih? Umi iku ora iso maca, ora iso nulis. Kenapa kok dikatakan umi itu? Padha karo arek bayi sing tas lahir, brus itu. Iku gak iso apa-apa ya sekone iku. Tidak punya peradaban, daerah yang tertinggal. Itulah diturunkan oleh Allah Rasul di situ.
Tidak tahu. Rasulam minhum, seorang rasul di antara mereka. Jadi di antara orang-orang sing tiga iso maca gak iso nulis akhirnya tertinggal, disitulah lahir Rasulullah. Jadi bersih polos-los. Ya toh? Nah itu Allah memilih ini orang Arab yang masih polos, gak ada yang mengintervensi. Gitu. Seandainya di Roma ada yang mengintervensi, ada keadaan di situ. Persia juga begitu. Kalau ini sama sekali, daerahnya wis tertinggal, kalau pendidikan sama sekali, gak iso nulis, gak iso maca, disitulah Rasulullah lahir. Jadi siapa yang membimbing Rasul ini? Allah langsung. Ya celu alaihim ayat itu tugasnya apa? Tugasku. Ya celu itu tilawah. Ya celu itu membacakan, menerangkan, mencontohkan kepada mereka. Siapa itu? Orang yang ummi itu, Arab itu. Apa yang diterangkan? Ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, dan satu. Yang kedua, mensucikan mereka. Untuk apa mensucikan mereka? Supaya bersih, akhlaknya bersih. Karena pada saat itu akhlaknya bejat. Nah, bejat itu dibersihkan. Mensucikan mereka supaya akhlak menjadi baik. Mulanya Rasulullah diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu. Wa yu'allimuhumul kitaba, yang kedua, yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka apa? Kitab. Kitab apa? Quran. Wal hikmah, dan hikmah. Itu empat. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Wa in, dan sesungguhnya kanu min qablu, mereka adalah sebelumnya Rasulullah itu lahir, lafi dolalim mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itu rusak pada saat sebelum Rasulullah itu lahir. Nah, itu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Wa akharina, dan juga kepada kaum yang lain. Jadi tidak hanya cuma sekeliling Mekah itu saja, kepada orang yang lain. Ya, yang lain minhum, dari mereka. Ya, wa akharina minhum, kepada kaum yang lain dari mereka, yaitu orang-orang yang datang di kemudian hari, termasuk kita ini. Artinya sesudah mereka lama tidaklah yalhaqu bihim, dapat menyusul para pendahulu, wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Zalika, yang demikian itu karunia Allah, yu'tihi man yasha, diberikannya oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sekarang kita berhenti. Sekarang kita bertanya, mengapa mengapa perlu menurunkan Rasul? Ya, mengapa perlu menurunkan Quran? Mengapa perlu menciptakan agama? Rasul, agama, dan Quran. Mengapa perlu? Membimbing manusia, ya. Karena begini, manusia dihidupkan di dunia ini mengetahui alam raya. Alam raya ini, siapa yang menciptakan ini? Siapa? Ini Allah. Allah Tuhan siapa itu? Allah bagaimana? Tuhan bagaimana? Bentuknya bagaimana? Kan begitu kan? Lah inilah perlu manusia yang diperintah oleh Allah untuk menjelaskan. Ya toh? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Maka dijelaskanlah oleh Rasul itu. Melalui agama, melalui tuntunan Allah, melalui kitab suci Allah. Baru dikenalkan, ini loh Allah. Yang menciptakan alam raya begitu indah ini, yang menciptakan adalah Allah. Begini-begini diterangkan. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk sosial. Ya toh? Nah, makhluk sosial ini, yang manusia itu mempunyai keinginan yang banyak. Banyak keinginan, tapi kemampuannya terbatas. Ya toh? Seorang profesor, doktor, bisakah membuat rumah? Tidak bisa. Membuat jengklik ini belum nggak bisa. Itu. Oleh karena itu kebuatannya banyak, keinginan banyak, keterbatasan pengetahuan, maka perlu interaksi, perlu kerjasama antar manusia dengan manusia. Ya tak?
Karena manusia punya ego yang tinggi, karepe kan dikuasai dewi, karepe dibikin ini, maka diaturlah hubungan antara kerjasama itu oleh tuntunan agama. Perlu kerjasama karena manusia egonya tinggi, maka perlu diatur, dibuatkan aturan. Yang menciptakan aturan itu adalah orang yang tidak perlu di dalam aturan itu. Nah, itu. Nah, karena manusia egonya tinggi. Sebagaimana polisi. Nah, polisi lalu lintas itu, kalau seandainya karena keinginan manusia itu ingin cepat sampai, ya toh? Tujuannya ingin cepat sampai pulang, ingin cepat ke rumah, ke sana, mau ke sana itu cepat sampai sana. Maka di sini seandainya tidak ada yang mengatur polisi itu, maka apa yang terjadi? Tabrakan gak karu-karuan. Lah mulane polisi ngatur itu paling tidak mempunyai pengetahuan, dua pengetahuan. Yang pertama itu tidak punya kepentingan di dalam pengaturan itu, hanya cuma yang diinginkan terjadilah keselamatan, kelancaran itu. Mulan. Yang kedua, mengetahui tentang apa itu? Mengetahui tentang situasi jalan itu. Bulan ini kadang-kadang dek ini di stop karena dek ini banyak itu di stop, maka ininya lebih jalan dulu di sini. Itu semua demi kepentingan kita bersama. Lah, sebagaimana agama, ono sing diperbolehkan, ono sing dilarang di stop dulu, ono sing itu. Nah, polisi tidak punya kepentingan itu. Nah, itu. Seandainya itu kepentingan itu diserahkan kepada sopir saja bagaimana? Loh, gak karu-karuan. Iki wayahku dipites dhewe apa? Ora karu-karuan. Nah, itulah. Sebagaimana Allah juga begitu. Jadi manusia dan Rasul itu Allah ini menciptakan itu tidak punya kepentingan. Jadi diciptakan itu adalah untuk kepentingan manusia. Maka jelaslah itu. Nah, ya toh. Nah, dari sinilah kalau kita lihat, yaitu, jadi memang perlu itu Allah menciptakan Rasul, mengutus Rasul itu untuk membimbing manusia supaya ngerti. Dan di dalam interaksi sesama manusia diatur oleh Allah, diturunkanlah tuntunan yang namanya Al-Quranul Karim untuk kemaslahatan umat, perlu itu. Tetapi aneh manusia itu aneh, ya toh? Ya. Orang-orang dijelaskan, diadakan Rasul diturunkan, diperintah oleh Allah untuk menerangkan dan menjelaskan kitab suci Al-Quran, tapi banyak yang mengabaikan kitab suci itu. Nah, maka lanjutannya ayat, masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalil qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Matsalul ladzina hummilut taurata. Ini perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat. Itu kitab suci Allah pada zaman Nabi Musa. Iku wong sing ninggalno kitab suci itu padha karo dicontohkan umat Nabi Musa di saat itu diturunkannya, diberikannya kitab suci Taurat ini, tapi mereka tuh meninggalkannya. Nah, itu summalam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya, tidak melaksanakannya, tidak mengamalkannya. Ya toh? Kamasalil khimari yahmilu asfaro. Lah wong sing kaya ngono iku kaya dene jaran. Mari apa? Kedai. Bukan jaran ya. Keledai. Bangsane jaran. Jaran cilik. Nah. Wong sing kaya ngono iku kaya dene jaran cilik, gitu loh. Sing gawa kitab itu mengakui kitab suci Al-Quran kitabnya, bahkan mereka itu digawa nanti apa kitab Quran, kitab suciku, kitab Quran. Wa ma imamuka kitabullah. Kan ngono ta kemana-mana iku. Jadi digawa rono-rono, tapi mereka itu tidak melaksanakan. Wong sing koyok ngono, koyok dene jaran cilik. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Ya tak? Ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang sing zalim. Koyok ngono iku zalim. Jadi bukan hanya cuma sholat tok loh Pak, ini.
Bukan hanya sholat tok iku. Wong sing gak gelem wis mengakui Quran kitab suci dari Allah. Wo hudalin nas, wo wis diakui. Tetapi orang gelem padha karo mikul tok ngene wis. Ikulah jaran gitu loh. Jadi sing mari sholat gak gelem ngaji ku ya jaran. Lek ngono lek. Ya. Qul ya ayyuhalladzina hatu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul katakanlah Muhammad, ya toh, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, katakanlah mereka itu, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kalian mendakwahkan bahwa sesungguhnya kalian sajalah kekasih Allah, bukan manusia yang lain, maka harapkanlah kematian kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Nah, jadi ini orang-orang Yahudi itu, karena orang Yahudi itu orang Yahudi itu dilepaskan dari cengkeraman Fir'aun oleh Nabi Musa, terus dikembalikan ke Bani Israel, merasa dirinya paling disayang oleh Allah. Dan lagi, coba ada di padang pasir tidak ada makanan, datanglah manna salwa, manna salwa. Manna itu minuman sing dari langit itu. Kalau pagi hari ada embun yang merah-merah, anunya manis dan bergizi tinggi. Salwa itu adalah burung yang datang sendiri, gampang dipegang, dibeleh, dibakar dan lain sebagainya. Itu diberikan tuh. Itu. Nah, itu diberikan oleh disayang. Pada saat di padang pasir itu diayupi dengan awan, diayupi awan itu supaya tidak panas itu. Pada saat itu minta air juga begitu di padang pasir, ngombenya gimana? Dibuatkan oleh Nabi Musa, pukul dengan tongkatnya, batu itu memancarlah 12 mata air. Macam-macam itu. Koi marji manja sampai masuk ke Baitul Maqdis, diperintah oleh Allah, wis Musa, perintahan umatmu ini masuk ke Baitul Maqdis. Jadi tak gelem moh karena ana sing jaga dek perbatasan, ana sing jaga gede dhuwur. Ngene Musa, lek anjane aku mlebu rono aku gak wani karena mungkin takut karena sudah lama dikuasai oleh Firaun. Maka konae wis perang ngono wong sing jaga iku, golek wis ikon kalah, iso mengalahkan itu sama Tuhanmu, maka aku tak mlebu perang ngono karo Tuhanmu. Begitu. Lah si kurang ajar. Lah mereka beranggapan dengan demikian bahwa dia disayang oleh Allah. Jadi manusia yang disayang oleh Allah, tanggapan orang Yahudi itu adalah dia itu, bukan orang yang lain. Lah, kalau toh memang demikian, kenapa kamu kok tidak minta mati? Kenapa kamu kok tidak takut mati? Karena hidup di sisi Allah itu adalah hidup yang sangat indah. Gak usah gawe wedang, gak usah masak nasi, gak usah nyambut gawe apa-apa. Itu sudah datang sendiri, dilayani oleh Allah. Mengapa kamu tidak minta mati? Nah, itu dari lanjutannya ayat wala yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Kejahatan. Coba sekarang setelah melewati Laut Merah, di sana ketemu satu kelompok manusia, golongan manusia itu menyembah berhala. Minta si orang Yahudi itu, Musa, aku tolong buatkan berhala Tuhan seperti itu. Terus ada lagi Nabi Musa, ada janji oleh Allah, dipanggil oleh Allah naik ke mana? Ke Tur Sina yang untuk mendapatkan 10 perintah Allah. Itu membuat patung dan lembu itu macam-macam ya Allah jadi itu dia takut mati, padahal sange dia itu materialis, seneng dengan kehidupan, tidak berani mati, takut mati. Lah kalau dia itu memang dicintai Allah, maka dia akan selamat di akhirat nanti. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim mereka itu.
Baru kul innal mautal ladzi tafirruna minhum fa innahu mulaqikum thumma turattuna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, kon iku gak wani mati iku, sesungguhnya kematian itu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi, akan menemui kalian. Gak usah kon wedi. Mati itu mesti akan menjemput kalian. Lah oleh karena itu persiapkanlah kamu dirimu untuk menghadapi mati supaya gak kekurangan sangu gitu loh. Ila alimil ghaibi, kemudian kalian itu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib. Yang gaib apa? Apa yang kamu lakukan di dunia itu. Wasyahadah, dan yang nyata, mengetahui pada rahasia apapun yang ada di dalam hatimu. Fayunabbihum bima kuntum ta'malun, lalu dia beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, ono pembalasane. Jadi mati gak usah kita takuti, pasti kita mati dan ora usah kita minta. Ada? Ora usah kita minta, pasti kita, saudara-saudara kita sudah ada di sana, pasti kita nanti tunggu. Nanti kita akan nyusul ke sana. Ya tak? Pasti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang sholat Jum'ah ayat 9 ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati, apabila diseru untuk menunaikan sholat hari Jumat, yaumul Jum'ati, yaitu hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian ya, ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Datanglah ke masjid, wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Zalikum, yang koyok mengkono iku, khairun, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, Jumat sekarang. Jum'ah itu artinya adalah jamaah berjamaah. Timbulnya sholat Jum'ah itu malah justru sebelum Rasulullah datang ke Madinah, orang Madinah itu sudah melaksanakan sholat Jum'ah. Mengapa begitu? Karena begini, orang-orang di Madinah itu melihat orang Yahudi itu ada hari yang berkumpul, ada hari yang berjamaah. Apa itu hari apa? Sabtu. Orang Nasrani ada hari jamaah. Hari apa? Minggu. Terus orang Islam kok tidak ada? Maka orang-orang itu di Madinah itu membuat namanya sholat Jum'ah. Lah saat itu sholat Jum'ahnya itu bagaimana? Sholat Jum'ahnya itu seperti sholat Idul Fitri utawa Idul Adha. Jadi didahului sholat dulu, setelah itu khutbah. Itu didahului sholat dulu baru khutbah. Tapi berhubung pada saat itu, pada ada sholat, ada khutbah itu, ada orang jualan dong itu, ada jualan yang harga murah-murah, mereka banyak yang lari ke sana. Ya tak? Banyak yang lari ke sana. Banyak yang lari ke sana. Makanya di situ tinggal hanya cuma ada 40, ada 12, ada yang menyatakan. Disitulah ada ketentuan sholat Jum'ah itu, ada yang Imam Syafi'i menentukan adalah 40 orang. Ada yang 12 orang. Ada yang 2-3 orang. Bisa itu dilaksanakan sholat Jum'ah. Ada. Itu penafsiran. Odo sing kalau jumlah 40, ya gak oleh sholat Jum'ah. Odo begitu. Itu. Karena ada itu tadi. Rame begitu dong layu. Nah, dari turunlah sholat ini dijelaskan itu. Nah, Jumat ini, sholat Jumat itu beda. Sholat Jumat itu sholat yang diwajibkan kepada orang laki-laki yang berdomisili di daerah itu. Ya, kita ulangi lagi. Sholat Jumat itu diwajibkan, wajib. Hukumnya wajib, yang diwajibkan kepada seorang laki-laki yang berdomisili di daerah itu. Nah, bagaimana orang perempuan? Orang perempuan itu, karena ini hanya kepada orang laki-laki, perempuan boleh
melaksanakan sholat Jumat. Tapi lebih utamakan kepentingan di rumah. Kenapa? Bisa juga bayi, bisa juga ini dan macam-macam lah itu. Karena kesibukan di rumah itu perempuan. Nah, bagaimana seandainya orang perempuan itu ikut sholat Jumat? Boleh dan tidak usah melaksanakan sholat zuhur, boleh. Itu. Malah Imam Syafi'i malah ikut jangan. Kalau kenapa? Karena ini membawa fitnah. Biasanya wong wedok-wedok lek nang Jumatan dan lagi rame-rame begitu berdandan yang hebat. Maka ini menjadikan fitnah, menjadikan apa yuk? Itu, jadi sasaran fitnah. Itu. Maka lebih baik sholat di rumah saja. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi yang lainnya boleh. Kenapa? Karena pentingnya sholat Jumat itu mengetahui ilmu, ada ilmunya. Sehingga bisa menciptakan tuntunan agama ini dengan baik. Tanpa pengetahuan kita tidak bisa. Maka diperbolehkan. Ini bermacam-macam. Maka boleh, wong wedok sholat Jumat boleh. Gitu. Asal ojo nemen-nemen gawe wangi-wangi sampai serem begitu. Kan ada ayat kan yang itu tadi sholat Jumat itu. Nah itu. Nah sholat Jumat itu. Terus itu sholat Jumat itu diserukan begitu. Jadi sebagai sholat pengganti nih sholat duhur waktu duhur. Nah sekarang ya ayyuhalladzina idza ila ilmi jum'ati fas'au bersegeralah. Ila zikrillah untuk mengingat Allah. Fas'au, bersegeralah. Apa segeralah? Fas'au itu tancapkan tekadmu untuk berangkat ke masjid. Sampai kapan di situ? Nah, sampai kapan di situ? Nah, ini. Karena dulu itu sholatnya Jumat itu sholat dulu, baru khutbah. Nah, berarti kamu sebelum azan itu harus ada di situ. Terus Rasulullah mengubahnya. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka didahulukan khutbah dulu. Nah, khutbah dulu. Jadi, datangnya kamu ini ke sholat Jumat, ojo sampai azan. Ojo sampai bis azan. Sebab azan itu zaman Rasulullah itu khotib itu sudah naik mimbar. Pada waktu azan khotib sudah naik mimbar. Nah, otomatis khotib baca khutbah itu merupakan rukun daripada Jum'ah. Itu sebagai pengganti sholat duhur itu 2 rakaat itu. Itu ya. Nah, otomatis jangan sampai seperti itu. Terus bagaimana? Nah, kalau sudah demikian, maka di sini ada 2 persoalan. Pada zaman Rasulullah itu azan itu naik azannya sekali. Terus pada zaman Sayyidina Umar, karena ini pentingnya sholat Jumat, maka Sayyidina Umar mengadakan azan 2 kali. Kenapa? Jauh, masjidnya jauh. Yang pertama adalah di pasar. Di pasar itu Allahu Akbar itu. Yang kedua di masjid. Itu 2 kali. Sayyidina Utsman dilanjutkan karena sudah umat Islam itu tersebar banyak luasnya dan sedangkan masjid sudah jarang pada waktu itu, ya toh. Loh, baru itu Sayyidina Utsman ini ada mengadakan azan 2 kali. Jadi sebelum khotib naik mimbar itu azan dulu, terus baru naik mimbar azan. Nah, begitu. Sampai sekarang ada. Jadi ada yang azan 2 kali, ada yang azan 1 kali sampai begini. Itu tidak ada masalah. Jadi bersegeralah itu sebelum azan itu dikumandangkan. Dikata. Itu supaya ila zikrillah dan tinggalkan segala jual beli. Ingatlah kepada Allah, tinggalkan segala jual beli. Nah, jadi begini, Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah, itu sampai di Kuba itu berhenti. Di Kuba Rasulullah itu hari Senin Hari Senin Jumbati bukan. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Itu Rasulullah hijrah itu sampai di Kuba hari Senin 12 Rabiul Awal hari Senin.
Nah, setelah itu Rasulullah mendirikan Masjid Kubah. Ya, setelah mendirikan Masjid Kubah selesai, baru Rasulullah berangkat ke Madinah. Nah, di perjalanan Senin, Selasa, Rebo, Jumat, Jumat itu ada di perkampungan Bani Salim. Perkampungan Bani Salim, di situ mengadakan sholat Jumat. Rasulullah ikut sholat Jumat di situ. Nah, di situ. Setelahnya itu Rasulullah berangkat lagi ke Madinah. Berarti di situ sudah ada sholat Jumat itu. Nah, itu. Maka pentingnya sholat Jumat itu begitu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya toh? Lebih baik. Apa lebih baik itu? Ini di samping kita mendapatkan ilmu dari sang khotib, juga persaudaraan kita semakin akrab. Ya toh? Persatuan atau saling kenal mengenal itu adalah hubungan sosial secara positif. Nah, itu. Oleh karena ini sholat Jumat itu adalah menghimpun manusia banyak itu, maka tidak diperbolehkan seorang khotib menjelaskan tentang permusuhan, menggebu sampai menjelaskan tentang permusuhan, tidak boleh. Ciptakan kerukunan di dalam agama itu, serukan untuk mengadakan kerukunan itu. Mulane diwajibkan di dalam Jumat itu khotib harus membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Itu diwajibkan. Jadi itu sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran itu sebenarnya. Jadi di dalam khutbah tidak boleh menggebu-gebu, mengelak golongan A, golongan B, itu tidak boleh. Nah, itu sebenarnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum turhamun. Wa idza qudiyatis sholat, apabila telah ditunaikan sholat, nyata fantasiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Lek wis mari sholat. Nah, ini sholat nih. Jadi asalnya itu sholat dulu baru khutbah. Terus turun ini, maka khutbah dulu baru sholat. Setelah sholat ini, barulah kamu berterbaran di muka bumi ini. Mencari karunia Allah. Ojo dekem di masjid terus. Gitu loh. Jangan. Gitu. Wabtahu, dan carilah rezeki. Min fadlillah, karunia Allah. Wadhkurullah, dan ingatlah kepada Allah. Kasiron, yang banyak. Jadi ilingo karo Gusti Allah. Ingatlah kamu. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi berterbangan nyambut gayo maneh, dan sebagainya. Itu baru wa idza ra'au tijaratan aulah wa nimfaddu ilaiha wa taraku kaqaima kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Wa idza ra'au tijaratan, dan apabila mereka melihat perniagaan, lahwan atau permainan, infaqtada'una ilaiha, mereka kabur, bubar untuk menuju kepadanya. Nah, ini watarokuka qaima, dan mereka tinggalkan kamu dalam khutbah itu qaiman, dalam keadaan berdiri sifat khutbah itu. Kul ma indallah, katakanlah apa yang di sisi Allah khairun, itu lebih baik, minal lahwi, dari permainan, wa minat tijarah, dan perdagangan. Wallahu khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi jangan kamu tinggalkan. Lek sak gurung mari itu jangan kamu tinggalkan. Nah, disitulah pada saat itu ada orang yang jualan di depan masjid itu, maka orang-orang semua, banyak orang-orang yang keluar dari masjid mau tuku dagangan yang murah-murah di depan masjid itu. Turunlah ayat ini. Itulah. Nah, disitulah hanya tinggal ada sing 40, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 3 orang dan sebagainya. Itulah.
Jadi katakan oleh Imam Syafi'i, jadi jamaah Jumat itu paling tidak minimal orang itu 40. Minimal 4, ada 12. Ada yang 3 orang pun juga bisa dilaksanakan sholat Jumat. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang sholat Jumat dan lain sebagainya. Monggo, silakan. Ada yang mau tanya? Bismillah. Jadi sekarang umpama nih ada yang khutbah ya dua kali ada yang azan 2 kali tidak ada masalah, 1 kali tidak ada masalah. Apa? Ya. Sholat Jumat itu begini. Karena masuknya waktu sholat Jumat itu pada waktu duhur itu, dan sebegitu masuk itu khotib sudah naik mimbar, ya toh? Maka sholat rawatib itu setelahnya menggandengkan sholat fardu dengan apa namanya? Dengan surah sunnah, itu rawatib namanya. Jadi setelah adzan itu baru ada sholat rawatib. Tapi berhubung khutbah ini sudah naik mimbar baru adzan, maka disitulah tidak ada sholat rawatib, yang ada sholat tahiyatul masjid. Ini loh ketelitian. Aku kadang-kadang, Masya Allah, orang-orang kita ya, golongan kita itu teliti banget. Coba sekarang, kenapa takbir itu kok 2 kali, yang lainnya 3 kali? Kenapa sekarang? Tahu jawabannya? Nah, begini. Kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali apa 2 kali lah azan? Seandainya saya azan, ya saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh gak? Boleh. Makanya azan mengagungkan nama Allah itu 2 kali. Lah kita ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha begitu. Itu mengikuti azan. Dengan azan itu Allahu Akbar apa enggak itu? 2 kali apa 3 kali? Itu telitinya, Pak. Itu kadang-kadang saya meneliti, ya Allah, bagus. Itu banyak orang yang tidak tahu mengapa yang lain-lainnya 3 kali, kok kita ini kok 2 kali. Nah, kan jenengan tidak yakin pada yang mengikuti gue, sopo jari lah, udah dah. Nah, sekarang jenengan tahu. Yo ada no, ping 3 apa pindo? Ya, itulah ketelitian itu. Bagusnya begitu. Dan pengetahuan, maka ulama-ulama itu harus orang yang berpengetahuan, orang yang punya pengetahuan tinggi, orang ulama-ulama itu. Ya, jadi tidak ada sholat rawatibnya, tidak ada. Ada. Ingin Pak, ini saya terus ingin melanjutkan, saya tidak ingin melanjutkan sholat jamak misalnya, tidak ada ya Pak ya? Jamak. Oh, jamak tak. Boleh. Jadi begini. Ini kalau ini sholat Jumat itu diwajibkan kepada laki-laki yang bermukim, artinya berdomisili di daerah itu. Berarti orang yang bepergian tidak diwajibkan. Orang yang ada halangan tidak diwajibkan. Mulane banyak orang-orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat di saat ada pandemi. Ya tak? Ada berani, kenapa? Karena di situ ini bukan ini wajib, bukan fardu. Gitu lah, wajib itu diwajibkan. Lah munculnya sholat Jumat itu memang dari orang-orang ini menginginkan itu, muncullah itu sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi kan keinginannya diperintahkan kan untuk melaksanakan Jumat, hari Jumat. Moh, wis aku Sabtu wae. Sebab orang hari Sabtu itu semua umat Yahudi ini tidak ada yang ada aktivitas kerja, hanya cuma kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Ya, wis lakukan hari Sabtu. Tetapi dengan syarat jangan sampai hari Sabtu mengambil ikan, memancing ikan di laut. Dia ingkar. Itu dia Sabtu. Itu.
Kalau fardu itu dari atas langsung. Pertanyaan begini, tidak boleh ditinggalkan. Pokok wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu fardu. Fardu. Itu tidak boleh sih. Walaupun dalam keadaan sakit kamu ini, tetap kamu harus datang ke Arafah, itu harus dibawakan. Podok harus sholat fardu asar itu. Nah sekarang ini, kalau sholat Jumat ini, ternyata kita terlambat. Ono meneh sing oleh sarokaat sholatnya, maka mereka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, sholat yang tidak ada niat itu begitu. Artinya begini, kamu harus memenuhi, tadi kamu mengikuti imam itu, tapi jangkepi sampai 4 rakaat termasuk sholat duhur, karena wajib juga mengikuti khutbah dan wajib juga mengikuti sholat itu. Tapi khutbah ini tidak, maka kamu harus sholat duhur. Gitu loh. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa itu tidak ada niatan itu. Jadi yang satu melakukan sholat Jumat, yang tambahan itu masuk sholat duhur. Itu. Like fardu. Iya, fardu lebih fardu harus itu. Jadi harus dilaksanakan like Jumatan ini karena itu tadi berkumpulnya para itu jamaah itu. Yang di situ ada tuntunan-tuntunan, ada ceramah-ceramah itu. Mulanya ceramah tidak boleh lebih daripada 20 menit. Itu ada yang paling pendek. Ada. Itu hanya cuma innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu sudah komplit. Dan jangan sekali khotib itu menciptakan atau menyeramahkan yang menimbulkan permusuhan. Tidak boleh, Pak. Jadi kalau ada khotib mengatakan itu jelas khotib itu gak tahu ngaji, Pak. Jadi harus sedikit saja tapi singkat simpel. Begitu. Jadi lek koyok sing ceramah menggebu-gebu iku ojo dek khutbah kampanye. Ya toh? Ada tempatnya sendiri-sendiri. Kalau orang laki-laki yang wajib Jumatan tidak Jumatan berturut-turut katakanlah 3 kali atau 2 kali. Ya. Memang ada yang mengatakan bahwa ada hadis kalau orang laki-laki tidak berjumatan 3 kali itu maka dia itu termasuk kafir. Itu tidak salah, Pak. Tidak. Kalau itu tertutup hatinya memang benar. Tertutup hatinya. Jadi tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak mempunyai ketenangan. Itu. Jadi kalau 3 kali berturut-turut kau tidak Jumatan itu tidak. Tetapi kalau kamu tidak Jumatan karena suatu hal yang memang pertama jaga orang tua sakit. Ya toh? Itu bisa. Tidak ada masalah karena itu adalah wajib, bisa tidak, tapi kamu harus melakukan sholat duhur terus menjaga pekerjaan itu bahaya sampai keliwat ampere sampai bisa meledak lah, itu tidak apa-apa. Mulanya banyak baru-baru ini orang berbulan-bulan sampai 2 tahun kalau tidak salah gak sholat Jumat. Itu berani karena disitulah anunya itu. Cuma saya tidak berani, ya enggak berani gitu. Ya beda-beda pemikirannya. Mereka berani berdasarkan itu tadi. Karena ini adalah merupakan, itu adalah diwajibkan bagi orang laki-laki yang berdomisili di daerah itu. Musafir tidak mempunyai mempunyai udzur yang itu ya tidak diwajibkan, itu tidak diharuskan. Padha karo balang jumroh itu wajib kalau sudah haji. Tapi kalau tidak ada kemampuan balang jumroh, maka bisa diwakilkan atau tidak melakukan itu. Bayar dendam itu dendam. Kalau dam itu pasti dam itu. Tapi tidak ada kaitannya dengan bayar dendam, enggak. Maka bisa tidak datang karena ada uzur. Nah, sebagaimana sholat Jum'ah. Jelas? Ada yang mengatakan supaya lebih jelas lagi. Ada yang mengatakan 3 kali berturut-turut tanpa alasan dan tidak sakit tidak apa, itu ada yang mengatakan mutasi, itu benar
Betul, itu betul, itu betul. Kalau memang tidak ada alasan apa-apa dan dia berdomisili di situ, tidak ada kepentingan apa-apa. Lah itu maka di sini tinggalkanlah jual beli untuk mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum. Itu. Jadi bersegeralah kamu di sana, tinggalkanlah kamu jual beli itu. Tapi kalau sakit, kalau penting itu tidak. Ya. Tapi gara-gara umpamane pertenaane ngene yoga. Iku harus ya gitu lah. Karena sawah iku dipangan apa jenenge? Pereng tadi ditonggo ae iki sampai ora salat Jumat ora, enggak boleh itu. Itulah. Jadi semua larangan apa yang dilakukan oleh Allah itu bisa diukur dengan keberadaan dirinya sendiri. Memang seperti tidak puasa itu boleh asal perjalanan, bepergian, ya toh? Bepergian. Tapi bepergian tekok belum nang kene iki juga bepergian. Apa bisa apa? Nah itu. Ada juga yang saya dari Tumpang ke rumah saya, itu dari aku lah dalam perjalanan bepergian lagi, musafir. Jadi dijamak, nah itu loh. Ini suara karu-karuan itu gak. Sakit panuen itu suara itu sudah bisa. Jadi diukurlah dengan dirinya sendiri. Ya, monggo. Kalau orang tadi dikatakan buka, ingin kembali lagi, tidak mengulangi lagi, tapi sudah dinyatakan buka, apakah itu harus bersahadat dulu atau bagaimana dengan acara? Enggak. Itu artinya menentang Allah. Bertobatlah kepada Allah. Bertobat. Jadi walaupun jenengan ini banyak dulunya banyak meninggalkan sholat. Ya, tidak ada harus mengulangi lagi sholat, tidak ada Pak. Jadi sesuatu yang tidak diadakan oleh Allah kamu jangan mengada-ada, begitu maksudnya. Bagaimana caranya? Bertobatlah kamu. Aku biar Pak Afid sering meninggalkan sholat. Maka banyak-banyaknya sholat. Apa itu? Sholat tahajud harus kamu lakukan, rawatib kamu lakukan begitu. Dan bertobatlah kepada Allah. Tidak mengulangi lagi sholat. Nah, walaupun itu dianggap murtad itu berarti dia itu ada ancaman. Memang ancaman itu murtad. Jadi kamu keluar daripada agama. Keluar dari pengetahuan, bukan berarti orang wis gak percaya maneh karo indah. Itu hanya cuma pelanggaran karena kamu tidak melakukan itu tanpa sebab. Itu loh. Jadi anunya murtad. Ya nanti kamu sholat itu sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kembali lagi memperbarui itu. Tapi bertobat. Lah syarat tobat tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Itu. Jelas ya? Mari kita lanjutkan sekarang. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.